Renungan kita terdapat dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan berkata, "Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga?' Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, 'Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan.'" Konteks dari ayat ini adalah tentang hari-hari terakhir, di mana banyak orang yang mengaku pengikut Yesus, umat Tuhan, yang akan berseru memanggil nama Tuhan, lalu mengadakan nubuat, mengadakan mujizat di hari-hari terakhir nantinya. Dan dalam ayat ini mengatakan bahwa mereka-mereka ini tidak dikenal oleh Yesus sendiri. Yesus katakan, "Aku tidak pernah mengenal mereka." Karena mereka adalah pembuat kejahatan. Kita sekarang ini tidak perlu tertipu oleh orang-orang yang sekalipun menggunakan nama Yesus, nama Tuhan, menyampaikan khotbah pekabaran yang sebenarnya adalah penyesatan. Kita tidak perlu takut dan khawatir pada saat sekarang ini kalau kita benar-benar mengetahui dan menjalankan semua perintah-perintah Tuhan. Mengapa Yesus tidak mengenal mereka, padahal mereka itu menyebut namanya di dalam menyampaikan khotbah pekabaran, lalu mengadakan mujizat, bahkan bernubuat. Semuanya menggunakan nama Yesus. Tetapi mengapa Yesus mengatakan tidak pernah mengenal mereka? Dan dikatakan mereka ini adalah pembuat kejahatan. Kita perlu ketahui bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam buku Yakobus mengatakan, satu saja perintah atau hukum Tuhan yang tidak dijalankan, artinya siapa saja yang menjalankannya itu dianggap tidak melakukan sama sekali. Dan mereka inilah yang dikatakan pembuat kejahatan. Jadi walaupun 99% kebenaran dan perintah-perintah Tuhan dijalankan, tetapi 1% tidak dijalankan, maka dianggap tidak melakukannya. Bahkan Yesus katakan mereka ini adalah pembuat kejahatan. Yesus tidak pernah mengenal mereka, walaupun mereka menyebut nama Yesus di dalam berbagai pembicaraan di dalam kehidupan mereka. Di zaman akhir ini akan ada banyak mujizat, akan ada banyak pemandangan-pemandangan ajaib yang kita perhatikan. Dan semuanya ini berhubungan dengan setan, dengan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa jahat. Dan itu akan terjadi. Bahkan saat-saat sekarang ini kita sudah melihat semua peristiwa-peristiwa itu. Firman Tuhan menyatakan bahwa setan akan mengadakan mujizat. Dia akan membuat manusia seolah-olah sakit, lalu kemudian dengan tiba-tiba mencabut kuasa setannya dari mereka. Itulah yang akan dipertontonkan, yang dilakukan oleh setan, oleh orang-orang yang mengaku pengikut Yesus, yang mengaku mendapatkan nubuat, yang mengaku dapat menyembuhkan, semuanya menggunakan nama Yesus, padahal mereka adalah kaki tangan setan. Dan setan dapat melakukan ini. Di suatu waktu dia melakukan hal-hal yang membuat seseorang sakit, kemudian dia juga membuat mereka mendapatkan kesembuhan. Dan peristiwa-peristiwa ini akan terjadi semakin banyak di zaman terakhir di mana kita hidup. Oleh karena itu, bagi umat-umat Tuhan yang benar-benar hidup setia menjalankan perintah-perintahnya, hidup kudus,
menjalankan hidup yang penuh dengan kebajikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, mereka semua akan menghadapi ujian yang khusus, ujian yang sangat menggoncangkan iman mereka. Oleh karena mereka akan melihat akan ada banyak orang-orang yang selama ini kelihatannya adalah umat Tuhan, pemimpin-pemimpin di dalam gereja yang dapat mengadakan mujizat, yang dapat mengadakan tanda-tanda ajaib, menyembuhkan orang. Tetapi sebenarnya mereka adalah pembuat kejahatan sebagaimana yang Yesus katakan di dalam Matius 7 ayat 23. Mereka ini adalah kaki tangan setan, tetapi mereka ada di dalam gereja. Mereka ini sengaja setan tempatkan di dalam gereja-gereja untuk menggoncang iman agar mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang setan sudah titipkan kepada orang-orang ini. Dan inilah ujian yang sangat besar bagi umat-umat Tuhan yang sejati, yang benar, yang menjalankan perintah-perintah Tuhan, 10 perintah Tuhan. Ujian yang akan terjadi, yang dialami oleh umat-umat Tuhan yang begitu hebat. Karena mereka dituntut untuk benar-benar peka dengan hal-hal seperti ini, di mana mereka dituntut untuk memiliki kuasa Roh Kudus agar mereka bisa melihat bahwa ini adalah ajaran-ajaran yang datangnya dari kuasa kegelapan, dari setan sendiri, dengan menggunakan orang-orang yang ada di dalam gereja yang selama ini mereka berbicara di depan mimbar, menyatakan pekabaran-pekabaran yang diambil dari firman Tuhan, tetapi mereka melecehkan 1-2 hal dari firman Tuhan yang tidak dijalankan oleh mereka. Sekali lagi Yesus katakan mereka ini adalah pembuat kejahatan, walaupun mereka menyatakan hal-hal ini di dalam nama Yesus, bernubuat di dalam nama Yesus, mengadakan mujizat di dalam nama Yesus. Di dalam firman Tuhan sangat tegas menyatakan bahwa di zaman akhir maka Tuhan tidak mengizinkan umat-umatnya yang sejati untuk mengadakan mujizat di depan halayak ramai, di depan umum. Karena ini untuk membedakan mana yang dari setan dan mana yang dari Tuhan. Dengan demikian bagi umat-umat Tuhan yang jeli dan setia mempelajari firman-Nya akan mengetahui bahwa saatnya mereka mengadakan mujizat bukan saat-saat sekarang ini, tapi mereka akan mengadakan mujizat setelah kecurahan roh hujan akhir secara global di seluruh dunia. Setelah itu maka mujizat-mujizat Tuhan izinkan terjadi dan dilakukan oleh umat-umat Tuhan yang benar. Jadi sekarang ini adalah masa di mana setan dan agen-agennya mengadakan mujizat di depan umum, di khalayak ramai, menunjukkan kuasanya. Dan itu bisa kita lihat sekarang ini. Tetapi secara khusus firman Tuhan berkata bahwa umat-umat Tuhan yang sejati, yang benar, mereka dapat membuat mujizat, tetapi dalam skala yang kecil. Artinya mereka dapat melakukannya di tempat-tempat tertentu di mana banyak orang tidak melihatnya. Dan Tuhan izinkan itu terjadi. Inilah yang perlu kita ketahui di saat-saat sekarang ini, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Tuhan, mana jalan-jalan Tuhan, mana kebenaran Tuhan, dan mana yang datangnya dari kuasa kegelapan atau dari setan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya untuk melihat hal-hal yang benar yang datangnya dari Tuhan di saat-saat sekarang ini, pada hari-hari terakhir di mana saudara dan saya hidup sekarang ini.